Salam sehat, sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia. Sudah lama kita tidak melaksanakan ibadah kebaktian di wihara-wihara ataupun kelenteng atau cetia secara umum, secara offline. Karena apa? Karena memang kondisi pandemi saat ini. Semoga dengan kekuatan doa kita dan kebaikan-kebaikan yang telah kita kumpulkan, wabah virus corona segera berakhir dan kita bisa kembali berkumpul secara offline, secara tatap muka langsung. Kalau ditanya tentang kebaktian, apakah kebaktian di wihara atau di rumah sama? Ya, pada intinya memang sama. Namun demikian, pada saat masa-masa sebelum pandemi, kita bisa melaksanakan kebaktian di wihara atau tempat ibadah agama Buddha lainnya dengan maksud, dengan tujuan adalah untuk kembali mengulang khotbah-khotbah Sang Buddha. Memberikan penghormatan kepada yang patut kita hormati, para Buddha dan para Bodhisattva. Sobat muda, Bapak Ibu yang berbahagia, mengapa dalam kebaktian kita mengulangi khotbah Sang Buddha? Ya, pada umumnya kita membacakan parita-parita atau sutra-sutra. Itu adalah khotbah-khotbah Sang Buddha. Kita bacakan ulangi untuk mengingatkan apa isi pesan Sang Buddha. Ya, sebagai contoh yang paling gampang, kita memberikan penghormatan dalam membacakan nama Karapata, Wandana, lalu parita, perlindungan kepada Buddha dan Sangha. Kita bacakan parita-parita. Mengulangi tekad untuk melatih diri menghindari 5 kejahatan Pancasila. Kita ulangi kembali. Perenungan akan sifat-sifat mulia Buddha, sifat-sifat mulia Dharma, sifat-sifat mulia Sangha. Kembali kita ulangi. Jadi pada saat kebaktian kita mengadakan pengulangan khotbah-khotbah Sang Buddha. Sekarang ya tentunya kita bisa lakukan di rumah. Juga secara kebaktian online yang Bapak Ibu laksanakan, ikuti dari wihara-wihara manapun. Terutama ayo adik-adik sekolah minggu, ayo jangan lupa ikuti kebaktian yang diadakan wihara untuk mengulangi khotbah-khotbah Sang Buddha. Juga ingat di sekolah minggu ada permainan, ada hadiahnya loh ya, ada hadiah-hadiahnya. Nah, untuk remaja dan pemuda juga ikuti. Kenapa? Karena remaja, pemuda adalah generasi penerus. Dulu waktu kita dalam kebaktian masih tatap muka, juga ikuti. Malas loh, jangan. Ayo, semangat. Sempatkan waktu Anda untuk kebaktian. Apalagi sekarang dengan media online. Anda bisa kebaktian di rumah ya. Bisa sambil bersantai, membaca parita, lalu dengarkan khotbah. Mungkin ada tugas-tugas sekolah yang bisa Anda kerjakan. Sobat muda, jangan Anda mengeluh, Romo, kan waktu hari Minggu untuk santai. Betul, kita menenangkan diri, fisik juga batin. Fisik istirahat, batin pun perlu istirahat. Nah, salah satunya dengan Dharma Desana ya. Setelah kita baca parita, ada meditasi, menenangkan pikiran, mengkonsentrasikan pikiran, lalu mendengarkan bimbingan Dharma. Bimbingan Dharma banyak manfaatnya. Yang mungkin kita belum ketahui apa sebelumnya tentang Dharma. Tahu, oh ini Dharma Sang Buddha. Oh, cara bakti kepada orang tua seperti ini. Yang sudah tahu, tambah jelas. Yang tadinya masih ragu-ragu, keraguan-raguannya hilang. Muncul keyakinan. Inilah. Maka itu, kebaktian kita ikut mendengarkan khotbah Dharma. Siapa yang menyampaikan Dharma?
Ya, bisa pandita, bisa biksu atau biku, atau yang anak sekolah minggu mungkin para pengasuh. Itu pada saat seperti ini kita manfaatkan media online dengan atau lewat Zoom meeting atau Google Meet, kita bisa ikuti dengan peserta lebih banyak. Bisa sebelumnya mungkin 10, karena online bisa lebih banyak. Romo bisa nggak lebih sedikit? Bisa saja ya. Karena apa? Karena bervariasi gitu. Jadi kita harus memberikan sesuatu yang lebih menarik. Kemudian selesai Dharma Duta memaparkan Dharma, kita mendengarkan dengan penuh perhatian, mungkin ada yang mencatat. Akhirnya kita bisa melaksanakan dana. Dana dana lagi Romo. Iya, dana, karena dana adalah untuk mengikis keserakahan kita. Dulu waktu secara offline terbuka Anda langsung, marilah kita dan langsung. Sekarang di masa pandemi ini Anda bisa menyalurkan dana secara online. Jadi kebaikan kita nggak putus. Wah, karena pandemi nggak bisa berdana. Enggak, tetap bisa berdana melalui online. Anda kirimkan, jadi bisa. Tak ada halangan untuk berbuat baik walau kondisi pandemi. Bahkan jauh lebih banyak kebaikan kita pada masa-masa pandemi. Misalnya berdana kepada orang-orang yang mendapatkan musibah atau mungkin korban PHK, kita bantu dari kebaikan yang kita miliki. Dana lewat mungkin ada dari organisasi Buddhis, kita berdana, mereka salurkan itu. Jadi berdana jangan pernah kita tinggalkan. Nah, kalau di wihara setelah berdana pun baca parta pelimpahan jasa. Demikian juga di rumah Anda sudah menyalurkan dana, ingat, semoga para leluhur saya ikut menikmati buah jasa kebaikan ini. Limpahkan. Semoga perenungan akan manfaat kebaktian di wihara atau tempat ibadah agama Buddha mendorong kita, memotivasi kembali. Semoga selesai pandemi saya akan hadir ke kebaktian. Yang sekolah minggu di sekolah minggu, yang remaja di remaja, yang pemuda di pemuda, dan yang umum demikian pula. Jadi manfaatkan kesempatan kita mengisi batin. Semoga uraian singkat ini bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu.